5. Keutamaan itikaf di bulan Ramadan. Itikaf sebagai salah satu amalan sunnah di bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan, apalagi dengan khusyuk untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan apapun. Tentunya bisa membuat umat Islam semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itikaf berarti berhenti atau diam di dalam masjid dengan niat semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itikaf bisa dilakukan kapan saja dan hukumnya sunnah bagi seluruh umat Islam. Itikaf harus dilakukan di masjid dan lebih utama dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai yang tercantum pada sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab dan Aisyah. Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah menjemputnya atau wafat. Melaksanakan itikaf di masjid pada malam hari merupakan harapan dan semangat dalam menunggu turunnya Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran dan melantunkan berbagai doa malam Lailatul Qadar. Karena adanya keutamaan malam Lailatul Qadar, inilah orang berbondong-bondong melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam hari. Padahal sebenarnya itikaf juga bisa dilaksanakan pada siang hari bulan Ramadan. 1. Menggapai malam Lailatul Qadar. Ibadah itikaf memiliki tujuan yang mulia, yaitu menggapai malam Lailatul Qadar yang punya keutamaan ibadah yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 699 tentang permasalahan itikaf. Ngan Aisyah radhiyallahu anha qala annabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaftakifu al-masra al-awahiram min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa takaffa aswajuhu min badi muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. 2. Setiap saat mendapatkan pahala, sebab di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah saat terjaga, ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawah, dzikir, berdoa, bermunajat, tadabbur, tafakur, atau mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun, orang yang beritikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidurnya di rumah, sebab tidurnya itu termasuk rangkaian itikaf. 3. Sunnah Rasul. Itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafat, Rasulullah beritikaf selama 20 hari. Demikian pula istri beliau dan para sahabat Nabi. Mereka beritikaf 10 hari terakhir Ramadan ini. Bahkan sepeninggalan Rasulullah, istri-istri beliau juga beritikaf 10 hari terakhir Ramadan sebagaimana hadis di atas. 4. Tingkatkan kehusukan beribadah. Selama itikaf, kita akan banyak berdiam diri di masjid dan dikelilingi orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Selama beritikaf, kita akan fokus pada bagaimana beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi masalah-masalah keduniawian. Untuk itu, ibadah itikaf membantu kita untuk bisa melaksanakan sholat, puasa, dan tadabbur Al-Quran dengan tetap khusyuk dan tumaninah. 5. Evaluasi diri. Evaluasi diri adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun itu terhadap dirinya sendiri. Akan sangat mudah kita mengevaluasi diri orang lain, namun akan sulit jika kita mengevaluasi diri kita sendiri.
Evaluasi diri seperti proses atau pegangan yang membawakan kita mencapai hikmah dan perbaikan diri. Tanpa evaluasi diri, tentu saja manusia akan terjebak dan tersesat karena terbawa hanya oleh diri atau hawa nafsu pribadinya. Itikaf di bulan Ramadan membantu kita untuk mengevaluasi diri. Dengan itikaf, kita akan berfokus pada diri kita dan menjauhi sifat sombong dalam Islam yang merusak